Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Slamet di sini. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah mistis yang berjudul Antasena Mahendra, Jalur Keramat Gunung Slamet. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ceritanya. Antasena Mahendra, Jalur Keramat Gunung Slamet. Macan hitam menatap tajam ke arahku, namun aku berusaha membuatnya tenang dan berkata kalau aku ingin membantunya. Dengan hati-hati aku mendekati tubuh macan putih yang terbaring lemah. Aku bisa merasakan aura hitam yang masih keluar dari luka-lukanya. Dan aku tahu bahwa aku harus segera menetralkannya menggunakan batu panca ireng dan juga panca hijau. Aku meletakkan tangan yang sudah tergenggam batu panca ireng dan hijau di atas tubuh macan putih. Perlahan asap hitam mulai terserap oleh batu panca ireng. Setelahnya batu panca hijau mulai bersinar. Aku mengalirkan energi positifku ke dalamnya, berusaha untuk menetralkan energi hitam yang ada. Perlahan tapi pasti aku merasakan perubahan dalam tubuh macan putih. Aura hitam mulai memudar. Luka-lukanya mulai sembuh dengan sendirinya dan tubuhnya terlihat lebih tenang. Alhamdulillah masih sempat. Macan hitam mendekat ke arahku lalu mengeluskan kepalanya ke tanganku. Kurasa dirinya ingin berterima kasih karena sudah menolong temannya. Setelahnya aku beranjak menuju tubuh Aswan yang penuh dengan luka. Aku gunakan lagi kemampuan batu panca hijau untuk menyembuhkan luka gaib yang ada di tubuhnya. Perlahan luka lebam dan goresan di tubuhnya mulai menghilang. Tak lama setelahnya matanya mulai mengedut hingga akhirnya terbuka. Kamu udah sadar, Wan? Iya, Andra. Makasih. Cuma masih agak lemes saja. Ya udah, istirahat aja dulu di sini. Aku akan ambil beberapa cemilan dari tas untuk mengisi tenaga kembali. Aku beranjak mengambil tasku dan tas Aswan lalu menggelar matras juga flysheet di sisi hutan. Aku mengajak Buto Jolo bergabung dan bercerita padanya mengenai pertarungan tadi. Reza dan Kuncoro masih di posisi yang sama di tempat mereka berpura-pura pingsan. Sengaja aku tidak membangunkannya untuk mengerjai mereka dan memperhatikan dari kejauhan sembari menikmati cemilan. Sedangkan Garing dan Cokro aku mengikat mereka di pohon agar nanti saat sudah siuman tidak menyerang kami secara tiba-tiba. Di tengah perbincanganku dengan Buto Jolo, aku teringat dengan kantong hitam berisi dupa pemberian Mbah Darmo. Waktu itu dirinya menyarankan aku untuk memberikannya pada Buto Jolo. Yai, ini ada titipan dari Mbah Darmo. Darmo, penerus Ki Joyo maksud kamu? Iya, Yai. Dia menitipkan dupa Gunung Kawi untuk kuberikan pada Yai. Dupa Gunung Kawi? Sudah lama sekali aku tidak menghirup aromanya. Dulu Ki Joyo juga sering memberiku dupa Gunung Kawi sewaktu dirinya masih hidup. Memangnya dupa itu untuk apa, Yai? Aku hanya senang dengan bau dupa ini. Tolong sampaikan ucapan terima kasih kepadanya. Baik, Yai. Nanti ketika di bawah kami akan sampaikan. Dra, kita mau langsung turun atau ke atas dulu, Dra? Aku ingin melihat Jawa Tengah dari titik tertingginya, Wan. Oke, sama aku juga. Berarti kita ke atas dulu ya. Kami bertiga saling berbincang sembari menunggu Kuncoro dan Reza. Walau aku tidak tahu sampai kapan mereka akan seperti itu. Ketika mereka sudah tidak pura-pura pingsan lagi, kami akan melanjutkan perjalanan kembali menuju atap Jawa Tengah. Setelah melakukan pertempuran tak terduga melawan Gareng dan Cokro, aku dan Aswan merasa lega karena sudah berhasil menetralkan keris Kologeni. Meskipun kami mengalami beberapa luka dan kelelahan, kami berhasil mengalahkan mereka dan mendapatkan batu panca biru.
Sambil menunggu Reza dan Kuncoro terbangun dari pura-pura pingsannya, aku dan Aswan berbincang bersama Buto Jolo di hutan samping gua. Sedangkan kedua macan gaib penjaga gua sudah kembali masuk ke dalam, mungkin untuk istirahat sejenak. Walau bagaimanapun juga mereka sudah bekerja keras menjaga batu panca biru. Beruntung aku masih sempat menyembuhkan luka gaib yang mereka terima. Gareng dan Cokro mereka masih belum sadar dari pingsannya, entah kapan dirinya akan tersadar. Aku kagum pada Aswan, dia bisa menahan mereka seorang diri, bahkan sampai mengalahkan Cokro. Kamu keren, Wan, bisa nahan mereka berdua sendirian. Bahkan Cokro sampai pingsan kayak gitu. Aku cuma beruntung karena tenaga mereka udah habis akibat bertarung dengan macan gaib, Ndra. Tapi keren loh. Kalau kamu gak datang juga tadi aku udah wassalam, Ndra. Kunci kemenangan tadi adalah berkat kerjasama kalian. Jika kalian bertarung bersama itu sama saja bertarung dengan Senopati. Maksudnya, Yai? Senopati memiliki ilmu kemampuan bela diri dan ilmu batin yang tinggi. Buto Jolo menjelaskan kalau dirinya sejak tadi memperhatikan pertarungan kami dari kejauhan dan melihat kami yang sedang bertarung bersama. Buto Jolo jadi teringat kembali saat berhadapan dengan Eyang dulu. Eyang Sena memiliki ilmu bela diri dan ilmu batin yang tinggi, sedangkan aku dan Aswan memiliki kemampuan tersendiri. Seperti aku yang menguasai ilmu batin dan Aswan menguasai ilmu bela diri, jika kami disatukan sama saja menjadi seperti Eyang Sena yang menguasai keduanya. Memangnya Eyang Sena sehebat itu ya, Yai? Senopati bukanlah orang sembarangan. Bahkan dia bisa lebih dari yang diperkirakan. Kami boleh mendengar kisah perjalanan Yai dengan Eyang? Ya tentu boleh. Yai Buto mulai bercerita kalau dulu Eyang Sena memiliki tugas untuk menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan kemusyrikan sekaligus mengenalkan agama yang dianutnya. Di setiap perjalanannya Eyang selalu dihadapkan dengan permasalahan besar, bahkan dirinya pernah berurusan dengan 7 hutan tempat setan-setan terkutuk yang menjadi tempat kemusyrikan. Pada zaman dahulu mereka percaya dengan menyembah setan-setan itu akan mendapatkan kemakmuran, walau kerap kali meminta tumbal nyawa seseorang. Menurut Buto Jolo, Eyang Sena seorang yang bijak dan tidak pernah gentar berhadapan dengan setan-setan terkutuk itu. Dirinya tidak memiliki pengikut ataupun kodam pendamping untuk menjaganya, akan tetapi di setiap perjalanannya selalu ada sosok gaib yang ingin ikut dengannya. Contohnya seperti Buto Jolo dan salah satu macan gaib penjaga gua. Dalam perjalanan menuju hutan pertama, Eyang Sena disambut oleh kabut tebal yang menyelimuti jalan. Suasana gelap dan mencekam membuatnya semakin yakin bahwa ada sesuatu yang jahat bersemayam di dalam hutan tersebut. Namun Eyang Sena tidak gentar, ia memasuki hutan dengan hati yang penuh dengan keyakinan. Di dalam hutan itu Eyang Sena bertemu dengan setan yang memiliki kekuatan besar. Setan tersebut mencoba mengalahkan Eyang Sena dengan menyuruh pengikut yang menyembah setan itu untuk menyerang Eyang Sena. Namun Eyang tetap tenang dan menghadapi setan tersebut dengan ilmu bela diri dan ilmu batinnya dimilikinya. Setelah pertempuran yang sengit, Eyang Sena berhasil mengalahkan setan tersebut dan menyelamatkan orang-orang yang terjebak dalam kepercayaan musyrik. Namun tantangan belum berakhir, Eyang Sena harus menghadapi 6 hutan lainnya yang menjadi tempat kemusyrikan. Di setiap hutan, Eyang Sena dihadapkan dengan setan-setan yang semakin kuat dan licik. Namun dengan keberanian dan kebijaksanaannya, Eyang Sena mampu mengalahkan mereka satu persatu. Beliau berhasil membersihkan hutan-hutan tersebut dari kekuatan jahat dan mengenalkan agama yang dianutnya kepada masyarakat. Dirinya tidak pernah memaksa untuk mereka yang tidak ingin mengikuti agama yang dianutnya. Selama tidak menyembah setan-setan terkutuk yang kerap menyesatkan orang-orang dalam kemusyrikan, menurut Eyang Sena semua agama pasti akan membawa umatnya kepada kebaikan. Eyang Sena telah memberikan inspirasi bagi banyak orang untuk melawan kemusyrikan dan mencari kebenaran. Aku dan Aswan mendengarkan cerita tersebut dengan penuh kagum. Kisah perjalanan Eyang Sena memberikan motivasi dan semangat bagi kami untuk melanjutkan misi kami dalam melawan kejahatan dan melanjutkan apa yang sudah menjadi takdir kami. Setelah mendengar cerita ini, kami merasa semakin siap menghadapi perjalanan kami ke tempat-tempat berikutnya.
Kami bertekad untuk melanjutkan tugas kami dengan semangat dan keberanian, mengikuti jejak Eyang Sena yang telah menjadi pahlawan bagi banyak orang. Tapi ada yang mengganjal di pikiranku mengenai 7 hutan yang disebutkan Nyai Buto. Aku pernah mendengar namanya sewaktu mendaki Gunung Langgeran. Waktu itu aku bertemu kakek tua yang menyebutkan hal yang sama. Maaf Yai, apa 7 hutan itu biasa disebut dengan sebutan Alas Pitu? Iya, kui Alas Pitu. Memang kenapa, Dra? Aku pernah mendengar nama itu dari seorang kakek tua sewaktu mendaki Gunung Purbang Langgeran. Yai Buto dan Aswan menatap heran kepadaku. Aku menjelaskan bahwa saat itu ketika mendaki Gunung Langgeran, aku bertemu dengan seorang kakek tua yang sedang duduk sendirian di dekat puncak gunung. Kakek itu terlihat bijaksana dan memiliki aura spiritual yang kuat. Ketika aku mendekatinya, kakek itu menyambutku dengan ramah dan mulai bercerita tentang cerita babat tanah Jawa. Setelahnya kakek itu menyebutkan bahwa ada 7 hutan yang memiliki kekuatan magis dan sering dihubungkan dengan setan terkutuk yang disegel di sana. Dirinya mengatakan kalau zaman ini sudah benar-benar berubah. Banyak orang-orang yang kembali melakukan kemusyrikan dengan meminta kepada setan-setan itu lagi, sehingga membuat segel yang sudah ditanam untuk menyegel setan itu semakin melemah. Kakek itu juga mengatakan kalau zaman ini sudah memasuki zaman wala-wali. Seperti wanita berpakaian laki-laki, laki-laki berpakaian seperti wanita. Dia menyebutkan bahwa tidak hanya dalam hal berpakaian, tapi juga dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Seperti nilai-nilai moral yang terbalik, kakek itu mengatakan bahwa banyak orang yang mulai mengabaikan nilai-nilai moral yang seharusnya dijunjung tinggi. Misalnya, orang-orang cenderung lebih memprioritaskan kepentingan pribadi dan keuntungan materi daripada memperhatikan kebaikan bersama atau mematuhi prinsip-prinsip etika. Lalu pengabaian terhadap lingkungan. Kakek itu menyayangkan bahwa di zaman ini banyak orang yang tidak lagi peduli dengan kelestarian lingkungan. Mereka menebang pohon secara liar, mencemari sungai dan laut, serta mengabaikan pentingnya menjaga ekosistem alam. Kakek itu juga mengatakan bahwa dalam zaman ini nilai-nilai keluarga seringkali terabaikan. Orang-orang lebih memilih hidup individualis dan cenderung mengabaikan peran dan tanggung jawab mereka sebagai anggota keluarga. Banyak orang yang tidak lagi menghargai hubungan keluarga dan kebersamaan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kakek itu berpendapat bahwa semua perubahan ini merupakan pertanda bahwa zaman wala-wali telah tiba. Dia menekankan pentingnya menjaga nilai-nilai yang baik dan berusaha untuk tidak terpengaruh oleh arus perubahan negatif yang terjadi di sekitar kita. Aswan dan Nyai Buto mendengarkan dengan hikmat cerita dariku, terutama Aswan. Dirinya seperti memikirkan sesuatu. Kayaknya ucapan kakek itu memang kenyataan, Dendra. Aku juga berpikir kayak gituan. Jika dilihat dari pola hidup sekarang memang sudah mengalami perbedaan. Aswan menjelaskan dan sedikit memberi contoh padaku dan Nyai Buto. Aswan menyebutkan bahwa orang-orang sekarang cenderung lebih konsumtif dan materialistis. Mereka lebih fokus pada keinginan dan kebutuhan pribadi daripada memikirkan kebutuhan orang lain atau keberlanjutan lingkungan. Contohnya banyak orang yang menghabiskan uang untuk barang-barang mewah atau tidak perlu tanpa memperhatikan dampaknya terhadap keuangan pribadi atau lingkungan. Selain itu, dengan kemajuan teknologi, komunikasi antara manusia juga mengalami perubahan. Banyak orang yang lebih memilih berkomunikasi melalui pesan teks atau media sosial daripada berinteraksi secara langsung secara tatap muka. Hal ini dapat mengurangi kualitas hubungan sosial dan mengurangi kemampuan dalam berkomunikasi secara efektif. Pendidikan juga mengalami banyak perubahan. Banyak orang yang lebih fokus pada mendapatkan gelar atau sertifikat tanpa memperhatikan pemahaman dan penerapan nilai-nilai yang diajarkan. Pendidikan menjadi lebih formalistik dan kurang menekankan pada pengembangan karakter dan kebijaksanaan. Dan yang terakhir, perubahan dalam hubungan sosial. Dia menyebutkan bahwa banyak orang sekarang lebih cenderung hidup dalam dunia maya dan kurang berinteraksi secara langsung dengan orang lain. Hal ini dapat mengakibatkan kurangnya empati dan kepedulian terhadap kebutuhan dan perasaan orang lain. Aku kagum dengan penjelasan dan contoh yang diberikan oleh Aswan. Aku menyadari bahwa dalam menyikapi situasi seperti ini bukan hanya orang lain yang harus mengubah pola pikir, tetapi aku juga harus memposisikan diriku sebagai mereka.
Aku menyadari bahwa dengan berjalannya waktu dunia akan terus berubah. Oleh karena itu penting bagi kita untuk menghadapinya dengan sikap yang benar, bukan hanya mengemukakan pendapat tanpa mengoreksi diri sendiri. Jika yang kau katakan itu benar, berarti suatu saat kalian harus siap melanjutkan tugas yang sudah diemban Senopati. Aku dan Aswan saling pandang. Ia tersenyum lalu memberi kode sebuah anggukan. Aku kembali menoleh ke Buto Jolo dan menjawab perkataannya. Jika memang untuk menolong orang lain, kami tidak akan mundur walau hanya selangkah. Kami siap untuk menghadapinya dan melanjutkan tugas Eyang Sena. Kenapa ketawa, Yai? Dulu Senopati juga memiliki semangat dan tekad yang tidak tergoyahkan. Dia selalu siap untuk melindungi dan membantu orang lain. Kalian berdua, dengan semangat dan keberanian kalian, menunjukkan kemiripan yang luar biasa dengan dirinya. Kalian anak-anak muda yang hebat, dan aku yakin kalian akan meneruskan warisan kebaikan yang telah ditanamkan oleh Senopati. Aku dan Aswan tersenyum. Aku tidak menyangka bahkan Buto Jolo sangat menghormati dan mengagumi Eyang Sena. Semua itu terlihat jelas dari caranya menceritakan dan tawanya yang memberi maksud tersendiri. Izinkan aku untuk ikut menemani kalian menyelesaikan permasalahan alas pitu. Aku dan Aswan terkejut mendengar tawaran dari Buto Jolo untuk ikut dengan kami. Namun kami juga merasa senang dan terhormat bahwa sosok yang begitu kuat dan bijaksana seperti Buto Jolo ingin ikut mendampingi kami. Apa benar Yai ingin ikut dengan kami? Ya, aku ingin ikut dengan kalian. Aku merasa bahwa perjalanan ini memiliki tujuan yang penting dan aku ingin memberikan bantuanku sebisa mungkin. Lalu, yang menjaga hutan kabut ini siapa, Yai? Aku menjaga hutan ini hanya untuk menghadang orang yang ingin mengambil batu ponco biru. Namun sekarang batu ponco biru sudah kembali ke tangan yang seharusnya. Tugasku di sini sudah selesai. Bagaimana caranya Yai bisa ikut dengan kami? Aku berpikir tidak mungkin juga Buto Jolo ikut dengan berjalan bersama kami walaupun hanya orang-orang tertentu yang bisa melihatnya. Namun tetap saja, aura Yai Buto pasti akan membuat orang merasakan kehadirannya. Cincin itu bisa membawa dan menyembunyikan aura kehadiranku. Buto Jolo menunjuk ke arah cincin Pancasona yang kukenakan. Aku bingung dengan apa maksud Buto Jolo. Bagaimana caranya dirinya masuk ke dalam cincin Pancasona? Aku belum mempelajari hal tersebut. Cincin Pancasona memiliki banyak kemampuan, Sena. Mungkin dirimu belum tahu kemampuan dan kegunaan cincin tersebut. Aku terkejut mendengar penjelasan Buto Jolo tentang cincin Pancasona yang kukenakan. Aku memang belum mengetahui sepenuhnya kemampuan dan kegunaan cincin tersebut, tapi aku tahu bahwa cincin itu memiliki daya magis yang kuat. Apa maksudnya? Bagaimana cincin ini bisa membawa dan menyembunyikan aura kehadiranmu? Cincin Pancasona adalah sebuah pusaka keramat yang memiliki hubungan erat dengan dunia roh. Cincin ini memiliki kemampuan untuk menghubungkan penggunanya dengan energi alam dan dunia roh. Dengan memahami dan menguasai cincin ini, kamu dapat mengendalikan dan memanfaatkan energi-energi tersebut. Aku masih belum mengerti dengan penjelasan yang dikatakan Yai Buto. Aku harus mencari tahu lebih dalam lagi mengenai cincin peninggalan yang ini. Bisakah Yai jelaskan lebih panjang lagi mengenai kemampuan cincin Pancasona?
Buto Jolo mengangguk dan mulai menjelaskan kembali. Cincin Pancasona memiliki kemampuan yang luar biasa dalam menghubungkan penggunanya dengan energi alam dan dunia roh. Salah satu kemampuan utama cincin ini adalah memungkinkan penggunanya untuk berinteraksi dengan dunia roh dan makhluk halus yang ada di sekitarnya. Meskipun sebagian orang mungkin tidak dapat melihat atau merasakan kehadiran mereka, dengan bantuan cincin Pancasona, pengguna dapat berkomunikasi dengan mereka dan mendapatkan bantuan atau petunjuk dari dunia roh. Selain itu, cincin Pancasona juga dapat memanfaatkan energi alam untuk memberikan perlindungan dan kekuatan kepada penggunanya. Ketika cincin ini digunakan dengan benar, pengguna dapat memperoleh kekuatan fisik dan mental yang lebih besar, serta kepekaan yang lebih tajam terhadap energi di sekitarnya. Hal ini dapat membantu pengguna dalam menghadapi situasi sulit atau bahkan melindungi diri dari ancaman. Menurut Buto Jolo, cincin Pancasona juga memiliki kemampuan penyembuhan dengan memanfaatkan energi alam dan kekuatan roh. Cincin ini dapat digunakan untuk mengobati luka atau penyakit, baik fisik maupun emosional. Pengguna cincin dapat mengarahkan energi penyembuhan ke area yang membutuhkan, mempercepat proses penyembuhan dan pemulihan. Tidak hanya itu, cincin Pancasona juga dapat digunakan untuk melihat masa lalu dan masa depan dengan menghubungkan diri dengan energi alam dan dunia roh. Penggunanya dapat mengakses pengetahuan yang tersembunyi atau mendapatkan wawasan tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Akan tetapi kemampuan ini tidak sembarangan orang bisa melakukannya. Buto Jolo menganggap kalau mungkin hanya Eyang Sena lah yang mampu menguasainya dan tidak ada orang lain selain dirinya. Namun penting untuk diingat bahwa cincin Pancasona adalah sebuah alat yang kuat dan harus digunakan dengan bijaksana. Pengguna harus memahami dan menghormati kekuatan yang dimilikinya, serta bertanggung jawab atas penggunaannya. Lagi-lagi aku dibuat terkejut saat Buto Jolo menjelaskan satu persatu kemampuan yang dimiliki cincin Pancasona. Semua itu tidak masuk akal, tapi jika dipikir kembali aku merasa Eyang Sena memang menggunakan kemampuan tersebut. Jika dilihat dari tugas dan takdir yang sudah ia berikan kepadaku, maka dari itu dirinya sudah mempersiapkan 5 batu pusaka Pancanaka dan Pancasona untuk melanjutkan tugas tersebut. Namun wallahu alam, aku tidak terlalu berharap untuk bisa mewarisi semua kemampuan dari batu Pancasona. Aku hanya berharap bisa mewarisi tekad dan niat baik Eyang Sena untuk menolong seseorang. Bagiku semua ini hanyalah sebuah pertolongan dari Yang Maha Kuasa untuk memudahkan niatku dalam melanjutkan tugas ini. Aku menghela nafas lega dan memilih untuk menerima keadaan dengan lapang dada. Aku tahu bahwa kemampuan yang dimiliki oleh cincin Pancasona memang luar biasa dan aku tahu pasti sejauh mana aku dapat menguasainya. Namun aku yakin bahwa dengan niat baik dan tekad yang kuat aku mampu menjalankan tugas ini sebaik mungkin. Insya Allah aku akan berusaha semaksimal mungkin untuk memanfaatkan kemampuan cincin Pancasona ini dengan bijaksana. Aku yakin kamu akan mampu. Sena, ingatlah, kekuatan sejati tidak hanya terletak pada kemampuan magis, tetapi juga pada niat baik dan keberanian untuk bertindak. Dengan semangat yang baru, aku merasa lebih siap untuk melanjutkan perjalanan ini. Aku menyadari bahwa ini bukanlah hanya tentang kemampuan magis yang aku miliki, tetapi juga tentang keberanian, kebijaksanaan, dan niat baik yang aku bawa dalam hati. Aku siap untuk melangkah maju dan menjalankan tugas ini dengan sebaik-baiknya, dengan harapan dapat membawa kebaikan dan kedamaian bagi semua orang. Saat sedang asik berbincang mengenai cincin Pancasona, kami teralihkan oleh 2 sosok macan gaib yang keluar dari dalam gua. Kulihat macan putih yang sebelumnya penuh luka kini sudah membaik. Kedua macan itu berjalan menghampiri tempat kami. Ada apa mereka kesini, Indra? Gak tahu aku juga, Wan. Asoka. Asoka siapa, Yai? Asoka sang macan putih. Dia sama denganku, diberi tugas untuk menjaga batu pocong biru oleh Senopati. Lalu yang macan hitam siapa, Yai? Macan hitam itu pengikut sosok yang ada di dalam gua. Dia penunggu asli gunung ini.
Aku tersentak saat mengetahui hal tersebut. Apa mungkin sosok yang dimaksud Buto Jolo adalah Mbah Remti yang bertemu denganku di dalam gua? Tepat di hadapan kami, kedua macan itu berhenti dan menatap kami dengan tatapannya sedikit berbeda. Tidak ada perasaan ancaman ataupun tatapan yang tajam untuk mengintimidasi kami. Kami ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada kalian berdua karena sudah membantu kami. Tidak perlu berterima kasih. Seharusnya justru kami yang berterima kasih kepada kalian karena sudah menjaga batu peninggalan Eyang Sena. Itu memang sudah menjadi tugasku untuk menjaga batu tersebut. Macan itu melirik ke arah Buto Jolo dengan tatapan yang tajam. Sebaliknya, Buto Jolo pun melakukan hal yang sama. Matanya yang besar terlihat seperti ingin keluar saat menatap Asoka. Aku dan Aswan saling pandang. Ada apa sebenarnya dengan mereka berdua? Aku merasakan seperti ada sebuah dendam di antara mereka. Raksasa bodoh, sedang apa kau di sini? Asoka si kucing kampung. Apa perlu aku menjelaskannya padamu sedang apa aku di sini? Suasana menjadi semakin menegangkan saat mereka berdua berdebat dengan tatapan yang saling mengintimidasi. Aku dan Aswan saling bertukar pandang, merasa khawatir dengan situasi yang semakin tegang di depan kami. Kami tidak ingin pertengkaran antara Asoka dan Buto Jolo berujung pada pertarungan yang tidak perlu. Dengan cepat aku mencoba menengahi pertikaian mereka. Aku berusaha untuk memahami kedua belah pihak dan menenangkan situasi yang semakin memanas. Asoka, Buto Jolo, ada apa ini sebenarnya? Lebih baik diselesaikan dengan kepala dingin. Mereka masih saling menatap dan masih penuh dengan ketegangan. Namun setelah beberapa saat mereka berdua menoleh ke arahku. Tatapan keduanya terlihat sangat aneh. Mata mereka terbelalak seolah melihat sesuatu. Aku bingung dengan apa yang terjadi dengan mereka, tapi aku merasa sedikit lega karena mereka tidak melanjutkan pertikaian di antara mereka lagi. Kami duduk bersama di bawah pohon besar di dekat gua. Aku memulai pembicaraan dengan bertanya tentang sejarah dan alasan di balik ketegangan antara mereka. Buto Jolo menjelaskan kalau dirinya dan Asoka dulunya adalah sahabat dekat dan memiliki sejarah yang rumit. Mereka telah bersama selama bertahun-tahun menemani Eyang Sena di setiap perjalanannya. Namun perselisihan kecil dan perbedaan pendapat membuat persahabatan mereka retak. Ketika Eyang Sena memutuskan untuk melanjutkan perjalanan seorang diri dan memberi tugas menjaga batu panca biru, Buto Jolo dan Asoka saling menyalahkan satu sama lain atas keputusan Eyang Sena tersebut. Keduanya beranggapan bahwa salah satu dari mereka telah membuat Eyang Sena marah dan memutuskan untuk pergi seorang diri. Namun aku sangat yakin kalau persepsi mereka tentang Eyang Sena marah dan melanjutkan perjalanan seorang diri tidaklah benar. Aku yakin Eyang Sena memiliki tujuan lain dengan menyuruh kalian menjaga batu panca biru di sini. Mungkin kalian tidak menyadari tugas menjaga batu panca biru adalah bagian dari proses di mana kalian harus belajar mengatasi perbedaan dan memperbaiki hubungan kembali. Benar ucapan Sena. Eyang tidak akan melakukan hal yang tidak penting apabila tidak ada maksud tersendiri. Contohnya seperti saat ini. Kita dipertemukan dalam satu kejadian dan saling menolong. Asoka dan Buto Jolo terdiam. Mereka tersadar karena ucapanku dan Aswan selama ini mereka tidak menyadari hal tersebut. Dengan rasa penuh hormat, lebih baik kalian berdua saling memaafkan dan memulai lagi persahabatan yang sudah ada. Belajar dari masa lalu dan melepaskan dendam yang ada di hati. Mereka berdua seketika terdiam. Setelah beberapa saat, Asoka dan Buto Jolo saling berpandangan dan menganggukkan kepala mereka sebagai tanda persetujuan. Mereka sepakat untuk memulai kembali hubungan mereka dengan niat baik dan saling menghormati. Suasana jadi sedikit tenang. Mereka mulai berbicara dengan lebih terbuka dan jujur satu sama lain, berbagi tentang kesalahan dan penyesalan yang mereka rasakan selama perselisihan mereka. Aku merasa seperti sedang berada di dekat Senapati. Wah, itu juga yang kurasakan sejak tadi. Izinkan aku untuk ikut dalam perjalanan kalian. Aku dan Aswan saling pandang. Tadi Buto Jolo yang meminta izin untuk ikut dalam perjalanan kami. Sekarang Asoka, sang macan putih yang juga ingin ikut menemani kami. Gimana, Ndra?
Aku berpikir sejenak apa mungkin ini tujuan Eyang sebenarnya mempertemukan kami dengan mereka untuk ikut dengan kami menyelesaikan permasalahan yang ada. Tapi aku yakin nanti pasti aku akan menemukan jawabannya. Namun walaupun begitu, aku tidak ingin jika hanya untuk menjaga kami dari orang-orang yang ingin berbuat jahat, mereka sampai ikut andil di dalamnya. Ada satu syarat jika kalian ingin ikut denganku. Syarat apa? Katakan saja. Kami akan memenuhi syarat tersebut. Jika kami berhadapan dengan seseorang, kalian tidak boleh ikut campur dan keluar tanpa kami panggil. Aku tidak ingin kalian mencelakai seseorang bahkan sampai kehilangan nyawa. Mau kami sudah terpojok selama itu masih manusia, kalian tidak boleh ikut campur. Namun jika sudah berhubungan dengan hal gaib, baru kalian boleh ikut andil. Apakah ini sebuah mimpi? Aku tidak menyangka bisa mendengar kata-kata itu lagi. Benar sekali. Itu adalah kata-kata yang sama dengan yang dikatakan Senapati pada kami. Mereka berdua tertawa saat mendengar perkataan yang kusampaikan ini sama dengan ucapan Eyang. Aku sendiri juga tidak tahu menau dengan hal tersebut. Secara spontan di pikiranku ingin memberi mereka syarat seperti yang kukatakan barusan. Baiklah. Kami setuju dengan persyaratan itu. Lalu bagaimana caranya untuk kalian masuk ke dalam cincin Pancasona? Aku belum pernah melakukannya. Letakkan cincin itu di telapak tanganmu, Sena. Aku mengikuti perkataannya, menaruh cincin Pancasona di telapak tanganku. Lalu Butojolo menggerakkan tangannya ke atas tanganku. Tidak lama setelahnya, cincin Pancasona mulai bersinar terang hingga membuat diriku tidak tahan melihatnya dan terpejam. Setelah sinarnya mulai meredup, aku membuka mata kembali. Benar-benar ajaib. Butojolo sudah tidak ada lagi di hadapanku. Kulihat Asoka sedang berinteraksi dengan macan hitam, mungkin untuk mengucapkan salam perpisahan. Sesekali macan hitam itu mengangguk seolah mengerti dengan perkataan yang diberikan Asoka. Macan hitam beranjak pergi masuk ke dalam gua, sedangkan Asoka sang macan putih segera menghampiriku. Dirinya menyuruhku melakukan hal yang sama seperti Butojolo. Aku dan Aswan melihat dengan takjub dengan apa yang terjadi barusan. Ini semua seperti mimpi dan tidak masuk di akal. Bisa begitu, Yandra? Gak tahu, aku juga baru pertama kali lihat kejadian seperti ini. Aku dan Aswan kembali berbincang membahas kejadian dan cerita dari Butojolo mengenai Eyang Sena. Hingga aku merasa ada yang aneh dari diriku, seperti ada sesuatu yang mengganjal di pikiranku. Dra, itu Kuncoro dan Reza kenapa? Oh iya, lupa aku, Wan. Tadi sewaktu aku baru pulih, mereka pura-pura pingsan karena kedatangan Butojolo. Pura-pura pingsan? Aswan bangun dari duduknya dan menghampiri Reza dan Kuncoro untuk melihat mereka. Aswan membuka keril yang menutupi wajah Reza dan menyingkirkan dedaunan yang menutupi wajah Kuncoro. Raut wajah Aswan seketika berubah. Dirinya menghela nafas saat melihat keadaan Reza dan Kuncoro. Dra, sini! Aku segera menghampirinya dan melihat apa yang terjadi pada Reza dan Kuncoro. Setelahnya aku juga menghela nafas saat melihat keadaan mereka. Turun, Dra. Tuh lihat. Banjir. Aku menepuk jidat. Bisa-bisanya mereka yang tadinya hanya pura-pura pingsan malah tertidur dengan air liur yang mengalir dari pinggiran mulutnya. Gimana? Bangunin kan, Dra? Bangunin aja wes, biar kita bisa lanjut ke puncak. Aswan segera menggoyang-goyangkan tubuh Reza dan Kuncoro, namun tidak bergeming sedikit pun. Aku pun ikut mencoba membangunkannya dengan menepuk-nepuk pipi mereka, dan tetapi mereka malah justru berpindah arah. Sewan, aku lupa. Harusnya bukan begitu cara membangunkan mereka. Aku segera berlari mengambil peralatan masak dan membawa 2 bungkus misoto dengan 2 butir telur, lalu memasaknya di tengah antara Reza dan Kuncoro. Aswan menggeleng dengan apa yang sedang aku lakukan. Setelah mie matang, aku memasukkannya ke wadah dan menaruh di dekat mereka berdua. Tungguin bentar, Wan. Nanti pasti bereaksi. Aku dan Aswan memperhatikan dengan seksama ke arah Reza dan Kuncoro. Beberapa saat menunggu, mulai ada sedikit pergerakan dari mereka. Hidung Reza bergerak, Dra. Ya, itu Kuncoro juga matanya udah ngendut.
Reza mulai mengikuti arah penciumannya, sementara Kuncoro sudah membuka satu matanya dan menggerakkan ke kanan dan ke kiri. Setelah menemukan apa yang mereka berdua cari, Reza dan Kuncoro seketika bangun dan duduk di hadapan mangkuk berisi mie yang sudah kumasak tadi. Lah, kok pas yo? Barusan aku mimpi lagi makan mie soto di warung kopi. Sekarang beneran ada mie soto. Rezeki emang datang secara tiba-tiba, Zah. Rezeki gondrongmu. Orang pura-pura pingsan malah ketiduran, malah ngiler lagi. Sena, udah sadar toh? Banyak-banyak sabar, Ndra. Ini adalah rintangan yang harus kita hadapi. Sudah, kalian makan dulu. Habis ini kita lanjut ke puncak. Aduh, kenyang. Tenaga serasa kembali pulih. Kami bertiga menoleh ke arah Reza. Mangkuk mie yang tadi kusajikan sudah ludes tak berisi. Kamu kok makan mie-nya, Zah? Cepat banget makannya. Aku bisa lebih cepat lagi kalau keadaan perut benar-benar kosong, Wan. Aswan menoleh ke arahku dengan ekspresi yang terlihat aneh. Unik temanmu, Ndra. Ini yang satunya juga gak kalah unik. Aswan menoleh ke arah Kuncoro. Dirinya terkejut melihat Kuncoro melakukan hal yang sama dengan Reza, memakan mie dengan cara dikokop. Aku dan Aswan hanya bisa menggelengkan kepala melihat mereka berdua. Setelahnya segera beranjak menuju tempat istirahat kami tadi untuk merapikan matras dan flysheet. Kalian berdua rapikan peralatan masak dan kumpulkan sampah-sampah yang ada. Aku dan Aswan mau beresin yang di sana. Reza dan Kuncoro segera berdiri dan melakukan pose hormat layaknya sebuah prajurit. Siap, laksanakan. Kami bekerja sama merapikan kembali peralatan yang sudah kami keluarkan dari dalam keril. Aku tidak tahu sekarang pukul berapa. Jam yang kami gunakan tidak berfungsi dengan baik. Mungkin jika sudah keluar hari pasti sudah gelap. Selesai merapikan peralatan, kami menggemblok keril masing-masing dan bersiap untuk melanjutkan perjalanan kembali. Mereka gimana, Ndra? Kita lepas saja ikatan mereka dan tinggalkan beberapa makanan untuk modal tenaga mereka turun dari sini. Kamu yakin Ndra mau lepasin mereka gitu aja? Iya, Wan, gak apa-apa. Mereka sudah tidak memiliki tujuan lagi di sini. Tapi Ndra, gak apa-apa, tenang aja, Wan. Ini semua akan menjadi pelajaran untuk mereka. Jika ditinggal dengan keadaan terikat dan perut kosong, secara tidak langsung kita akan menjadi orang yang lebih buruk dari mereka karena membiarkan mereka begitu saja. Ya sudah, aku percaya sama kamu, Ndra. Aswan yang dibantu Reza dan Kuncoro segera melepaskan ikatan Gareng dan Cokro, lalu menaruh beberapa makanan di hadapan mereka, berharap ketika sadar nanti mereka memakannya untuk modal perjalanan turun. Selesai dengan urusan Gareng dan Cokro, kami berkumpul untuk berdoa sebelum melanjutkan perjalanan. Setelah berdoa, aku melihat ke sekitar tempat ini, mencoba menelisik jalur mana yang harus kami lewati, hingga tanpa kusadari terdengar suara yang kukenal menunjukkan arah yang bisa kami lalui. Berjalanlah ke arah timur dan jika bertemu dengan jalur membentuk sebuah lorong yang terbentuk dari pepohonan rambat, kalian hanya tinggal mengikuti jalurnya saja. Baiklah. Terima kasih atas informasinya. Kamu ngomong sama siapa, Ndra? Enggak, aku enggak ngomong sama siapa-siapa. Udah yuk, kita jalan lewat sana aja. Kayaknya jalurnya lebih terbuka. Semua mengiyakan ucapanku. Kami kembali melanjutkan perjalanan dengan hati-hati, melintasi hutan yang masih rimbun dengan pepohonan. Kabut masih mengambang di antara pepohonan yang kami lewati. Langit masih terlihat sama seperti waktu subuh. Formasi kali ini aku berada di depan, disusul Reza dan Kuncoro, lalu Aswan di paling belakang. Tak jarang aku harus membersihkan semak belukar yang masih menutupi jalur menggunakan golok. Bayangan hitam melayang-layang di balik kabut mulai menghiasi perjalanan kami. Suara-suara aneh juga mulai terdengar dari kejauhan. Aku tidak tahu sekarang pukul berapa. Jam kami sudah benar-benar tidak berfungsi sama sekali. Kabut yang semakin tebal membuat pandangan kami terbatas, membuat perjalanan kami semakin sulit. Aku harus mengandalkan insting dan kehati-hatian dalam mengambil pijakan di jalur yang semakin tidak terlihat ini. Suasana semakin mencekam ketika tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di belakang kami. Jangan noleh ke belakang ataupun lari kayak sebelumnya. Iyo Asta,
Aku masih fokus menebangi semak belukar untuk membuka jalur. Tak jarang aku terkejut tatkala sebuah kepala tiba-tiba muncul dari dalam semak-semak. Bukan takut, namun hanya kaget karena kemunculannya yang secara tiba-tiba. 30 menit berjalan kami sampai di depan jalur yang membentuk seperti sebuah lorong yang terbentuk dari pepohonan rambat. Dari jauh aku dapat melihat di ujung lorong ada sebuah cahaya yang tertutup kabut mengambang di depannya. Namun aku belum bisa memastikan apakah itu pintu keluar menuju alam yang sebenarnya atau bukan. Sebelum melanjutkan perjalanan memasuki lorong alam ini, aku memutuskan untuk istirahat sejenak untuk menghela nafas dan membasahi kerongkongan yang sudah mengering. Tanganku juga terasa sangat pegal karena harus selalu mengayunkan golok di sepanjang perjalanan ini. Kami semua duduk di tanah, melepaskan beban dan mencoba untuk mengistirahatkan diri sejenak. Aku mengambil sebotol air dari tas dan membagikannya kepada teman-temanku. Setelah membasahi kerongkongan yang kering, kami merasa sedikit segar dan siap melanjutkan perjalanan. Aku kembali berdiri dan siap untuk melintasi lorong alam ini. Dengan bismillah aku mulai melangkah menuju cahaya yang tertutup kabut di ujung lorong. Kami harus sedikit menunduk saat melintasi tempat ini sebab tinggi lorong ini tidak terlalu tinggi dari tubuh kami. Dalam ketegangan dan antisipasi, kami melangkah maju melewati lorong alam yang terbentuk dari pepohonan rambat. Kabut yang mengambang di depan cahaya semakin tebal, menciptakan suasana yang misterius dan membingungkan. Setiap langkah yang kami ambil terasa begitu penting dan hati-hati. Kami bergantian melintasi lorong, berusaha menjaga keseimbangan dan menghindari duri-duri yang menjuntai dari pepohonan rambat di sekitar kami. Suara-suara aneh dan bisikan-bisikan samar terdengar di sekitar kami, tapi kami tetap fokus pada tujuan kami. Kami tahu bahwa ini adalah bagian dari ujian terakhir yang harus kami lewati untuk mencapai alam yang sebenarnya. Setelah beberapa saat, kami akhirnya mencapai ujung lorong. Cahaya yang tadinya tertutup kabut kini semakin terang dan terlihat jelas. Dengan hati penuh harapan, kami melangkah keluar dari lorong alam tersebut. Cahaya yang sebelumnya kini terlihat begitu terang hingga membuatku harus menutupi mataku menggunakan tangan. Perlahan cahaya tersebut mulai meredup, hembusan angin sejuk mulai kurasakan kembali. Sinar matahari yang sebelumnya tidak terlihat kini mulai nampak dari sela-sela dedaunan. Alhamdulillah. Aku menoleh ke arah teman-temanku. Kulihat Reza dan Kuncaro memasang wajah bingung saat melihat langit yang sudah terlihat tidak seperti waktu subuh. Wajar saja mereka tidak menyadari kalau tempat sebelumnya bukanlah tempat yang seharusnya dilalui untuk mendaki. Aswan memasang ekspresi lega karena sudah kembali ke tempat yang seharusnya. Aneh, perasaan tadi masih subuh ya kayaknya. Tapi kenapa di sini malah jadi sore? Iya bener Zah. Gunung cuacanya tidak menentu, kadang terlihat seperti mendung, kadang terang seperti sekarang. Masa sih Indra? Aku malah ngerasa kayak waktu tersesat di Gunung Arjuna. Gunung memiliki cuacanya masing-masing, jangan disamain. Ya juga sih. Wes, ayo kita jalan lagi supaya bisa membangun tenda untuk istirahat. Kami kembali mengambil langkah mengikuti jalur yang sepertinya memang sengaja dibuat untuk dilewati pendaki. Jalur Gunung Selamat via Duku Liwung memang benar-benar masih sangat asri. Semak-semak setinggi orang dewasa menghiasi jalur yang kami lewati. Kami melangkah hati-hati melalui jalur yang dipenuhi semak-semak setinggi orang dewasa. Pepohonan yang rindang dan hijau membuat perjalanan kami semakin menakjubkan. Udara segar dan suara burung-burung yang berkicau menambah keindahan alam sekitar. Tidak ada lagi bayangan hitam di balik kabut ataupun suara-suara aneh lagi di sini. Kami mulai memasuki area terbuka. Perbukitan di sekitar mulai terlihat menyajikan pemandangan sore yang memukau. Kami terus melanjutkan perjalanan, berjalan dengan penuh semangat dan kegembiraan. Meskipun jalur ini terasa sulit karena semak-semak yang lebat, kami tetap berusaha bertahan dan melangkah maju. Setiap langkah yang kami ambil membawa kami lebih dekat dengan puncak Gunung Selamat. Kami merasakan kekuatan alam yang luar biasa di sekitar kami. Dan itu memberi kami semangat dan keberanian untuk melanjutkan. Setelah naik turun perbukitan dan mengarungi lembah, kami sampai di sebuah tanah lapang yang menyajikan pemandangan yang luar biasa indah. Kulihat di salah satu pohon ada sebuah papan yang bertuliskan Pos Pondok Goa. Kita camp di sini atau lanjut, Dra? Kita bangun tenda di sini aja, Wan. Langit juga udah mulai sore.
Ditambah lagi pemandangan sunset di sini benar-benar membuat tidak bisa berpaling untuk melihatnya. Oke lah, aku terserah kamu aja, Ndra. Setelah berdiskusi sejenak, kami memutuskan untuk membangun tenda di tanah lapang tersebut. Kami ingin menikmati pemandangan sunset yang indah dan menikmati momen ini sebelum melanjutkan perjalanan menuju puncak. Dengan cepat kami memasang tenda dan menyiapkan perlengkapan kami. Kami duduk bersama di tenda, menikmati keindahan alam di sekitar kami. Cahaya matahari yang perlahan meredup memberikan warna-warna yang indah di langit, menciptakan suasana yang tenang dan damai. Kami ngobrol, tertawa dan menikmati makanan yang kami bawa. Suasana yang hangat dan kebersamaan yang kami rasakan membuat kami merasa nyaman dan bahagia. Kami merasa beruntung bisa berada di tempat ini, menyaksikan keindahan alam dan mengisi pikiran kami dengan ketenangan. Saat matahari semakin turun, warna langit berubah menjadi kemerahan dan orange. Pemandangan sunset yang spektakuler membuat hati kami terpukau dan terpesona. Suara angin yang berbisik lembut dan nyanyian serangga membuat kami merasa dekat dengan alam. Kami merasa bersyukur atas pengalaman ini dan berharap bahwa perjalanan kami akan terus membawa kami pada keindahan dan keajaiban alam. Saat langit sudah berubah warna menjadi kelabu, kami mengeluarkan peralatan masak dan bekerja sama untuk membuat hidangan malam. Kami membagi tugas masing-masing. Aswan, Reza, dan Kuncoro menyiapkan bahan-bahan yang ingin dimasak, sedangkan aku mencari kayu bakar di sekitar hutan untuk membuat api unggun. Hal yang satu ini memang harus selalu dilakukan. Api unggun yang menghangatkan bisa menjaga suhu tubuh kita untuk melewati malam di pegunungan. Sayur sop yang diisi dengan potongan daging sudah siap, disusul dengan telur dadar dan beberapa potong nugget sebagai pelengkap makan malam ini. Satu lagi yang wajib kami jadikan santapan malam adalah nasi. Jika tidak ada nasi, makanan akan terasa begitu hambar. Selain itu, di hawa yang dingin seperti saat ini, kandungan karbohidrat dalam nasi bisa membuat tubuh kita tidak mudah kedinginan karena asupan yang cukup. Api unggun sudah menyala di depan tenda. Makanan sudah terjajar rapi di depan kami. Selain melihat keindahan alam yang ada di gunung, ini juga termasuk salah satu momen terbaik dalam melakukan kegiatan pendakian. Makan secukupnya aja, gak usah berlebihan. Awas kalau sampai kebelet ngising lagi. Iya, Ndra, tenang aja. Perpaduan antara sayur sop dengan telur dadar dan potongan nugget sangat memanjakan lidah kami. Entah mengapa jika di gunung memasak dengan rasa seperti apapun akan terasa begitu nikmat ketika menyantapnya saat masih dalam keadaan hangat. Kami benar-benar menikmati hidangan malam ini. Selesai makan, kami duduk bersama di api unggun menunggu beberapa saat agar semua makanan yang sudah masuk ke dalam perut kami tercerna dengan baik. Malam ini langit terlihat begitu indah dengan bintik-bintik kecil bercahaya yang menghiasi langit kelabu malam ini. Bintang-bintang itu adalah saksi bisu dari rahasia alam semesta yang begitu besar. Mereka tampak begitu jauh dan begitu dekat pada saat yang sama, mengingatkan kita akan betapa luasnya dunia ini dan betapa kecilnya kita di dalamnya. Aku memilih untuk membaringkan tubuhku di atas matras yang telah kugelar di bawah langit malam yang indah ini dengan pandangan yang terarah ke atas. Aku merenung dan membiarkan pikiranku melayang keluar angkasa yang tidak terbatas. Berbaring di bawah langit malam yang damai, aku merasa begitu dekat dengan alam semesta ini. Kulihat jam di pergelangan tanganku sudah berfungsi dengan baik. Jarum pendek sudah berada tepat di angka 9. Tubuhku terasa begitu lelah, mungkin akibat kejadian di hutan kabut sebelumnya. Aku mau istirahat di tenda lah, tubuhku pegel. Kalian masih mau di sini atau ikut istirahat? Aku ikut, Ndra. Badanku juga pegel-pegel. Kalian ikut ke tenda gak? Aku masih belum ngantuk, Sena. Akibat tadi tidur siang. Sama aku juga, Ndra. Kalian istirahat duluan aja biar aku sama Keroco di sini. Aku tahu kalian pasti lelah. Tapi kalian jangan jauh-jauh dari tenda loh. Ya, Ndra, tenang aja. Aku dan Coro di sini dan gak akan kemana-mana. Aku dan Aswan segera beranjak ke dalam tenda untuk mengistirahatkan tubuh kami yang sudah terasa begitu pegal. Apalagi besok kita akan lanjut ke puncak. Bagaimanapun juga kami harus mempersiapkan fisik yang maksimal. Ini beneran, Ndra, kita biarin mereka berdua di luar. Iya, Wan, gak apa-apa. Wong paling di depan tenda.
Aku pun segera membaringkan tubuh. Aswan menyusul berbaring karena tubuh yang begitu lelah tidak membutuhkan waktu lama untuk diriku dan Aswan masuk ke alam mimpi. Sementara itu Reza dan Kuncoro masih duduk di luar tenda menikmati kopi hangat di tengah malam yang semakin larut. Angin dingin sesekali menerpa mereka, membuat mereka merasa terjaga dan waspada. Mereka saling pandang ketika angin menghembus keras, menggoyangkan pepohonan di sekitar mereka. Tidak ada yang merasa mengantuk saat ini akibat tidur sejenak sewaktu pura-pura pingsan. Coro, aku kok aneh yo? Aneh apa Neza? Kalau raimu itu sudah pasti aneh ya. Wasem, bukan itu. Terus apa? Reza diam sejenak, matanya melirik ke arah sekitar seperti sedang memastikan sesuatu sebelum melanjutkan perkataannya. Di hutan sebelumnya banyak sekali penampakan ya Joro. Seperti sarang demit, mana wujudnya serem-serem. Terutama pocong keling dan si gondrong bertaring. Pocong hitam dan gendruwo yang kita lihat maksud kamu? Iyo, jangan sebut namanya, nanti kalau muncul gimana? Kuncoro spontan menutup mulutnya menggunakan tangannya. Dirinya lupa kalau di gunung tidak boleh membicarakan hal tersebut. Itu juga yang membuat Reza menyebut pocong hitam dan gendruwo yang sempat mereka lihat dengan sebutan pocong keling dan si gondrong bertaring. Iya Sa, aku juga baru tahu ada pocong keling. Oh bisa ya? Bentuknya beda dari yang lainnya. Ya mana aku tahu. Mungkin pas masih hidup kebanyakan makan sotong. Asem, ngaco kamu Coro. Lah, apa penyebabnya? Ya, mungkin dulunya dia meninggal pas sedang ngewantek baju yang luntur, terus gak sengaja kesiram. Wah, kamu lebih ngaco. Mana ada kesiram banyu wantek langsung koit. Paling yo melepuh. Nanti dulu, belum selesai ceritanya. Setelah kesiram banyu wantek, gak sengaja dia nginjek kabel terus kesetrum. Makanya jadi hitam keseluruhan. Kalau kuncupnya dibuka, rambutnya pasti jabrik. Kuncoro berpikir sejenak dengan mendongakkan kepalanya sedikit ke atas. Apes banget ya dia Sa. Perbincangan mereka semakin tidak terarah dengan membahas tentang sosok-sosok yang menyeramkan yang mereka temui sebelumnya di dalam hutan. Mereka merenungkan tentang kemungkinan identitas dan tujuan dari sosok-sosok itu tanpa menyadari bahwa dari dalam kegelapan hutan, sepasang mata berwarna merah tengah memperhatikan mereka berdua. Sosok yang memancarkan mata berwarna merah itu tersembunyi di antara pepohonan yang rimbun dalam kegelapan malam. Ia meneropong Reza dan Kuncoro dengan penuh perhatian, seperti sedang mengawasi setiap gerakan dan kata yang mereka ucapkan. Nah, kalau si gondrong bertaring gimana sih? Kalau si gondrong bertaring, dulunya pas meninggal rambutnya gondrong. Kuncoro kembali berpikir, dirinya belum menyadari kalau Reza hanya mengada-ada untuk menyindir dirinya. Yang bener kamu Za. Ya bener. Nanti tanyain aja sama Aswan atau Hendra kalau gak percaya. Malam semakin larut dan jarum jam pendek sudah menunjukkan tepat pada angka 11. Reza dan Kuncoro masih tetap terjaga dan masih melanjutkan percakapan mereka yang tidak kunjung usai. Tapi kalau dipikir-pikir si gondrong itu utuhan atau ketombean Yusa. Apalagi bulunya ada di seluruh tubuhnya. Ya kalau kutuan atau ketombean mereka juga gak ngurusin Coro. Emang kamu kira di alam mereka ada salon atau barbershop? Iya juga ya Sa. Tapi kenapa bisa sampai sekujur tubuhnya rambut yo? Reza menghela nafas lalu mengeluarkannya secara perlahan. Kuncoro semakin menjadi namun Reza masih menanggapinya. Nih ya Coro, coba kamu bayangin, kalau gendruwo itu botak bakal jadi gimana? Iya juga yo. Malah lucu jadinya. Nah itu tahu alasan lain yang buat bulunya numbuh di sekujur tubuhnya. Dulu pas mandiin jasadnya salah pakai sampo. Yang dipakai sampo metal, jadinya ya begitu. Kuncoro tertawa. Reza merespon tawanya dengan ikut tertawa bersama Kuncoro. Namun tawa mereka segera terhenti ketika semak-semak di hutan sebelah kanan mulai bergerak dengan sendirinya.
Keheningan tiba-tiba menguasai mereka dan mereka saling pandang dengan ekspresi kebingungan dan ketidakpastian. Mereka berdua duduk diam, mata terfokus pada semak-semak yang bergoyang tadi. Suasana yang tadinya ceria berubah menjadi tegang karena tidak tahu apa yang ada di balik semak-semak tersebut. Opo kuwi ya? Gak tahu Coro. Kita coba cek, siapa tahu babi hutan lagi. Mereka berdiri dan dengan hati-hati Reza dan Kuncoro mendekati semak-semak yang bergoyang. Keringat mulai mengalir di kening mereka menandakan ketegangan dan kekhawatiran yang mereka rasakan. Mereka tidak tahu apa yang ada di balik semak-semak itu. Namun keingintahuan mereka mendorong mereka untuk mencari tahu. Mereka berdua mengambil ranting pohon sebagai persiapan, siap untuk menghadapi apapun yang mungkin ada di balik semak-semak tersebut. Dengan langkah hati-hati dan jantung yang berdegup kencang, mereka mendekati semak-semak tersebut penuh kewaspadaan dan kesiapan untuk menghadapi situasi apapun yang mungkin terjadi. Semakin dekat dengan semak-semak itu, mereka mendengar suara seperti orang ataupun hewan yang sedang mengunyah sesuatu. Saat itu juga mereka kembali saling tatap dan menelan ludah lalu kembali melangkah untuk memastikannya. Siap ya Cor. Kalau itu babi, kita harus nyerang lebih dulu. Oke, Zah. Saat tepat berada di depan semak-semak tersebut, Reza mulai menyibakkannya menggunakan ranting pohon yang ia pegang. Saat itu juga mata mereka mulai melebar. Tepat di balik semak-semak terpampang sosok manusia kerdil yang berpenampilan aneh sedang memakan sesuatu. Mungkin jika digambarkan, bentuknya seperti Smegol yang ada di film Lord of the Ring. Merespon kehadiran Reza dan Kuncoro, makhluk itu menoleh ke arah mereka dengan mulut yang penuh dengan darah. Tidak lama setelahnya, dia mengeram dengan menunjukkan gigi-giginya yang tajam. Sontak tanpa pikir panjang, Reza dan Kuncoro berbalik arah mengambil langkah 1000 menuju tenda. Sesampainya di tenda, mereka bergegas masuk ke dalam. Aswan yang merasakan kegaduhan seketika terbangun dari tidurnya. Kalian ngapain sih? Kurasa kerusuk gangguin orang tidur. Itu Wan, ada setan liwo. Iya bener Wan, lagi makan hewan hutan. Setan liwa apaan Zah? Aswan masih belum mengerti dengan apa maksud dari perkataan mereka. Dirinya baru pertama kali mendengar nama setan itu. Liwo Wan, setan cilik itu wo. Yalah Zah. Oh no way. Wah aku mau tidur lagi, jangan berisik. Aswan kemudian membaringkan tubuhnya kembali, berusaha untuk kembali tidur dan meninggalkan Reza serta Kuncoro yang masih merasa ketakutan di pojokan tenda. Wes Coro, aku mau tidur aja, takut nanti ada setan itu lagi. Reza mulai membaringkan tubuhnya. Kuncoro yang melihat itu seketika ikut membaringkan tubuh di sebelah Reza. Pagi mulai menyapa, aku terbangun lebih awal dari yang lainnya. Setelah melakukan kewajiban, aku mengambil pemanasan sebelum lanjut ke puncak. Satu persatu dari temanku mulai bangun. Aswan yang melihatku sedang meregangkan sendi-sendi yang terasa pegal segera menghampiriku dan ikut melakukan pemanasan. Reza dan Kuncoro, mereka memasak air lebih dulu lalu ikut menghampiriku. Tatapan mereka berdua melirik ke arah hutan yang berada di sebelah kanan. Aku bingung dengan apa yang sedang mereka perhatikan. Sejak tadi aku tidak melihat apapun di sana. Kenapa Andra? Itu Reza sama Kuncoro kenapa? Semalam katanya lihat setan liwo Andra. Setan liwo? Tahu tuh Reza yang ngasih nama. Kamu tanyain aja ke mereka. Aku merasa penasaran dengan apa yang dimaksud dengan nama setan Liwo. Sesampainya mereka di tempatku, aku segera menanyakan langsung pada mereka bentuk dan nama setan tersebut. Kalian semalam lihat apa? Setan Liwo terasa serem banget. Semalam ada di sana lagi makan hewan hutan. Rupanya kayak gimana? Aku gak ngerti maksud kalian. Liwondra, badannya cilik terus wajahnya tua. Manusia kerdil maksud kamu? Ya mungkin, wong aku gak tahu. Aku taunya cilik tua wis kuwi tok. Aku pernah mendengar tentang mitos manusia kerdil di Gunung Slamet, terutama di jalur viaduk Kaliwung ini. Aku tidak menyangka kalau sosok seperti itu berani menampakkan diri di hadapan manusia. Biasanya justru akan menghindar jika ada manusia di dekatnya. Apa mungkin setan itu menganggap Reza dan Kuncoro bukan manusia sehingga dirinya tidak takut? Jarum pendek sudah berada tepat di pukul 5. Perut sudah kami isi dengan beberapa potong roti. Peralatan sudah beres di keril dan disimpan di dalam tenda. Kami berkumpul untuk berdoa sebelum melanjutkan perjalanan kembali menuju puncak tertinggi di Jawa Tengah.
Kami telah menghadapi begitu banyak hal, termasuk pertarungan melawan Cokro dan Gareng kemarin. Sekarang kami kembali melanjutkan perjalanan kami menuju puncak. Jalur batuan yang curam menjadi tantangan tersendiri bagi kami. Aku merasa bahwa petualangan ini benar-benar menguji keberanian dan ketangguhan kami. Matahari terbit dengan keindahannya memberikan semangat baru saat kami melewati jalur bebatuan besar. Ini adalah tantangan nyata, dan aku merasa bertanggung jawab untuk memimpin kelompok ini. Kami saling membantu memberikan dukungan satu sama lain saat kami melewati dari batu ke batu. Saat kami mendaki lebih tinggi dan area yang semakin terbuka, aku tidak bisa tidak terpesona oleh keindahan alam Gunung Selamat. Langit cerah dan biru, awan putih, serta udara segar yang semakin sejuk semakin menginspirasi kami untuk terus maju. Perjalanan ini bukan hanya tentang mencapai puncak, tetapi juga tentang semangat petualangan, persahabatan yang kuat, dan pengalaman yang tidak terlupakan. Kami terus melangkah maju dengan harapan untuk mencapai puncak dan meraih pencapaian yang luar biasa. Setelah menempuh 1 jam perjalanan, akhirnya kami sampai di titik tertinggi Jawa Tengah. Rasa lelah yang kami rasakan benar-benar terbayar lunas dengan pemandangan yang memanjakan mata. Aku tidak bisa berhenti tersenyum saat menginjakkan kaki di sini. Jawa Tengah dari titik tertinggi benar-benar menakjubkan. Aku segera mencari posisi yang nyaman untuk menikmati keindahan yang luar biasa ini. Aswan mengikutiku, dirinya seolah mengerti kalau aku pasti akan mengambil posisi seorang diri ketika berada di puncak gunung. Pemandangan yang luar biasa, Yandra. Iya, Wan. Puncak Gunung Selamat benar-benar luar biasa. Jadi, habis ini kita kemana lagi, Indra? Aku masih belum tahu, Wan. Sejak kemarin juga aku memikirkan hal tersebut. Tidak ada petunjuk apapun mengenai keberadaan batu merah ataupun putih. Mungkin nanti kita tanyakan saja ke Simba. Kemanapun aku siap, Indra. Kami juga siap. Yuk Kak Coro. Benar itu. Walaupun selalu mendapatkan hal yang mengerikan, namun ketika sampai di sini, aku malah justru ingin ikut mendaki terus. Aku dan Aswan menoleh ke arah mereka berdua lalu kembali saling pandang. Gimana, Indra? Kamu siap mendapat rintangan dari mereka lagi? Entah mengapa walau sering merepotkan, kehadiran mereka bisa menghangatkan suasana, Wan. Kami duduk sejajar menikmati pemandangan di puncak Gunung Selamat. Aku berharap sepulang dari sini bisa mencari tahu tentang keberadaan batu merah dan putih, sebab malam 1 Suro sudah semakin dekat. Kami tidak boleh membiarkan segel alas talangan terbuka dengan begitu saja. Meskipun kami tidak memiliki petunjuk yang jelas tentang keberadaan batu merah dan putih, kami tetap harus bersatu dan siap menghadapi rintangan apapun. Saat Aswan mengatakan bahwa dia siap, itu menjadi tanda bahwa kami semua berada dalam perjalanan ini bersama-sama. Tidak peduli seberapa sulitnya rintangan yang akan datang, Reza mengikuti dengan penuh semangat dan Kuncoro menyatakan keinginannya untuk terus mendaki. Meskipun kami seringkali dihadapkan pada hal-hal yang mengerikan. Saat kami berempat duduk di puncak dan menikmati pemandangan, kami saling pandang dengan keyakinan yang mendalam. Kami semua tahu bahwa hidup ini seperti mendaki gunung. Terkadang kita dihadapkan pada rintangan dan misteri yang sulit dipecahkan. Namun dengan tekad dan semangat yang kuat, kita bisa mengatasi semua itu. Kami akan terus maju, bersama-sama menghadapi segala rintangan dengan tekad dan semangat yang tidak tergoyahkan. Karena kita tahu bahwa di balik setiap rintangan ada kebijaksanaan dan pengalaman yang berharga. Sekian dan terima kasih buat Ristori yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Selamat memohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, Kang Selamat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.